Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada hari Sabtu Pekan Biasa ke-30 ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang ditulis dari penjara, sahabatku, Paulus meyakinkan pembacanya bahwa kepulangan dia akan meningkatkan kemegahan mereka dalam Kristus, sahabatku. Memang bermegah diri dalam memiliki konotasi yang negatif karena menunjukkan harga diri yang berlebihan, sahabatku. Sungguh bagi Paulus, kita boleh saja bermegah diri, tetapi bermegah diri dalam Tuhan, sahabatku. Karena Tuhan telah melakukan banyak hal kepada kita dalam hidup kita, sahabatku. Bukan karena kehebatan kita. Dalam permegahan diri itu, kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Sahabatku yang terkasih, bagaimanakah kita dapat menempatkan Tuhan di tempat yang paling depan dalam hidup kita? Nasihat Yesus pada kesempatan ini dapat dipertimbangkan secara penuh, sahabatku. Kita dapat belajar mendahulukan Tuhan dengan tidak mencari hormat dari manusia. Dalam diri kita ada kecenderungan untuk diperlakukan secara istimewa menurut jabatan, kekayaan, pendidikan, atau keberhasilan, sahabatku. Hal ini dapat kita hindari jika kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, sahabatku. Kita semua amat tergantung pada Tuhan. Sahabatku yang terkasih, tidak ada alasan untuk menilai diri lebih dari yang lain. Kalaupun ada sesuatu yang bernilai lebih, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani saudara dan saudari kita, sahabatku. Terutama yang miskin, menderita, dan tersingkirkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa, sahabatku. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan kami demi kemuliaan Bapa yang di sorga, dan sungguh ampunilah kami yang mencari kemegahan diri kami, yang sungguh kami dalam kesombongan diri. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bersama, kita merefleksikan semakin dalam. Semoga dengan renungan yang singkat ini menjadikan pribadi-pribadi kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.